Uh. Hampir saja melewatkan hari pernikahannya. Untung bisa sampai tepat waktu. Setengah tahun ke utara mengurus minyak mentah. Nggak tahu, Mega akan suka hadiah pernikahan ini atau enggak. Bisa-bisanya kau bersemangat begitu. Kau lambat sekali seperti kura-kura. Aku hampir telat. Kalau aku bisa menghasilkan minyak bumi, kaulah yang pertama akan kuganti. Tul, pelan-pelan. Pelan-pelan. Lampu merah berhenti. Kenapa berhenti? Ada tamu, wajar nggak tahu. Tapi di negeri Fajar ada peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas itu apa? Peraturan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, jalur pejalan kaki dan kereta terpisah. Dilarang menunggangi kuda dalam keadaan mabuk. Luar biasa. Ini pasti ide Perdana Menteri Aryo kan? Benar, ternyata Anda juga tahu Perdana Menteri Aryo. Dia lahir dari keluarga sederhana. 10 tahun lalu dia muncul tiba-tiba dan menerima amanat dari Kaisar Kedahul untuk menjadi Perdana Menteri. Awal-awal menjabat, dia segera membangun kepercayaan dan menerapkan hukum negara Fajar. Bahkan menegakkan keadilan dengan alat penanggal kepala. Penggal! Membuat para penjahat cerah dan menghimpun dukungan rakyat. Selama 10 tahun, dia membangun sistem CPNS, memulihkan pertanian dan industri sutra, mendorong perdagangan dan memperkuat militer. Berkat usahanya, negara kecil di barat bangkit menjadi kekuatan besar yang mempersatukan para penguasa dan memimpin lokal. Apakah kali ini kita akan menyaksikan sosok hebatnya langsung? Hei. Halo. Dasar genit. Lampu hijau silakan jalan. Ayo, aku... Sobat, tenang. Cuma masalah sepele. Lampu merah mohon berhenti. Minggir. Minggir. Ya. Kuda kecil, sudah kubilang kau gak akan bisa kabur dari genggamanku. Aku masih berutang 1 tampar padamu. Hei, duluan ya. Balik sini! Nggak menunggangi kuda sesuai aturan. Patut dihukum. Dari mana datangnya pelajar miskin ini? Cari mati. Nyah. Sobat, ini kuperingatkan kau. Melanggar lampu merah, memukul petugas lalu lintas, merampas wanita di jalanan. Kau ini sedang melakukan kejahatan. Lakukan 3 kejahatan sekaligus berdasarkan hukum negara Fajar bisa dijatuhkan hukuman pengasingan. Oh, loh. Apa juga kau hukum negara Fajar? Tentu saja, selama itu dituliskan oleh Perdana Menteri Aryo, aku pasti akan baca bukunya baik-baik. Selain itu, aku... lelaki mesum, aku bukan memujimu. Aku... Cukup. Diam kalian semua. Kau berani merusak rencanaku. Pengawal, patahkan kaki bocah ini. Kalian gak tahu aturan, berani sekali bertindak seenaknya di sini. Dasar gak tahu diri, tuan muda kami adalah putra Hakim Agung. Nona manis, di negeri ini, akulah hukum. Aku ini Tuhanmu. Kah? Nona manis ini galak juga. Angkut dia dan kuda kecilku itu untuk dibawa balik. Nanti kalau aku sudah bosan memainkannya, akan kuhadiahkan untuk kalian. Hei, kau kira nggak ada yang bisa mengaturmu ya? Mengaturku? Siapa yang pantas mengaturku? Kau? Atau kau?
Nggak mungkin kau kan? Perdana Menteri Dinasti Fajar Aryo. Hah? Perdana Menteri Aryo? Apa pantas? Kau Aryo? Dijamin asli. Penampilanmu seperti pelajar miskin dan terasa murahan. Berani-beraninya menyamar jadi Perdana Menteri. Gak percaya. Dul, bawa Satria ke sini dalam 1 menit biar dia yang katakan. Aku ini Aryo atau bukan? Bocah, kau berhasil membuatku naik darah. Kalau kau dari sini, masalah ini kuanggap selesai. Kalau enggak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Membunuh orang di depan umum. Kalau benar-benar terjadi pembunuhan, maka akan dijatuhkan hukuman mati. Hukuman mati? Hukuman mati? Aku sudah banyak membunuh bajingan sepertimu. Tapi aku masih hidup sejahtera. Siapa yang berani menyentuhku? Oh, kau sendiri yang mengakuinya ya? Memangnya kenapa? Kau akan mati. Mati? Bagaimana matinya? Justru kau yang akan mati. Sana, membusuk di neraka dengan para bajingan itu. Pengawal, pria, hancurkan dan jadikan makanan anjing. Wanita, telanjangi. Wah, hadiah ilmu bela diri peringkat ke-8 dari sistem. Memang luar biasa. Mulai sekarang aku bisa jadi ahli terbaik. Sudah 10 tahun. Sudah sangat lama. Saking lama, kalian semua sampai lupa. Alat pemenggal kepala milikku itu ya, tampaknya hari ini adalah hari yang tepat untuk memakainya lagi. Jangan mendekat. Ayahku itu hakim agung. Kalau kau berani menyakitiku, ayahku pasti akan menghabisimu. Tenang saja, aku hari ini nggak akan menyentuhmu. Tampaknya aku salah sangka. Mana mungkin dia ini Perdana Menteri Aryo. Tadi lantang sekali, sekarang malah takut. Bukannya kau paling hebat? Bukannya kau Perdana Menteri Aryo? Kenapa malah nggak berani? Aku sedang menunggu. Tunggu apa? Sudah datang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayah! Ya, Kau? Kuperingatkan kau, ayahku sudah datang, tamat riwayatmu. Hakim Agung telah mengelola hukum bertahun-tahun. Dia punya posisi dan kuasa besar. Kau nggak bisa menantang mereka. Ayo cepat pergi. Pergi? Gak ada yang bisa kabur. Bocah, kalau nggak punya dukungan yang kuat, gak usah sok hebat. Hentikan. Ayah, aku mau menghancurkan hidup si bajingan itu. Ini gak ada hubungannya dengan dia. Kalian gak boleh menyakitinya. Cantik, kuda kecil, kalian tenang dulu. Bocah, dengar baik-baik. Kalau kau berlutut sekarang juga dan sujud mengakui kesalahanmu, lalu mematahkan kedua tanganmu sendiri, mungkin akan kubiarkan kau mati utuh. kalau aku nggak mau, Bocah, kau masih berani sesombong ini di depan hadapan ayahku? Aku mau tahu, kau bisa menyembuhkan diri sampai kapan? Ayah, habiskan dia. Aku menghabiskan dia. Matikan dia. Sialan. Ayah memukul orang yang salah. Aku memang mau memukulmu, dasar bodoh. Cepat memohon ampun kepada Perdana Menteri. Kau benar-benar Perdana Menteri Aryo. Dia Perdana Menteri. Pakaiannya lusuh begitu, sama sekali nggak mirip Perdana Menteri. Kau masih berani ngomong? Cuma memandang pakaian, nggak memandang orang. Berlutut. Tuan Perdana Menteri, anakku sudah berbuat lancang. Mohon Anda ampuni dia. Dul! Hormat kepada Tuan Perdana Menteri. Sekarang aku sudah pantas menjadi pahlawan, kan? Sudah. Tuan, aku mengaku salah. Tuan. 10 tahun terakhir, aku terlalu fokus pada kebangkitan negara sampai mengabaikan orang-orang seperti kalian. Tuan Perdana Menteri, anakku sudah mengakui kesalahannya. Karena ini adalah kesalahan pertamanya, berikanlah dia kesempatan kedua. Hukum nggak bisa diubah. Penggal kepalanya! Jangan.
Ayah, selamatkan aku. Aku cuma membunuh beberapa sampah masyarakat saja. Aku nggak bersalah. Penggal! Jangan! Anakku! Bagus. Anakku! Aryo Sutomo! Kau bunuh anakku! Jangan senang dulu! Hari-hari indahmu akan segera berakhir! Kaisar perintahkan Aryo Sutomo menghadiri pertemuan resmi. Kau bantu aku jaga wanita cantik ini. Nanti saat aku kembali baru kita atur tempat tinggalnya. Tuan Besar, ada satu hal lagi. Apa itu? Saat Anda pergi setengah tahun lalu, kumpulan puisi di kediaman menghilang dan masih belum ditemukan sampai sekarang. 100 puisi pilihan ya? Aku sudah menghafalnya dalam kepalaku. Nanti akan kusalin... akan aku tulis saat aku kembali. Tunggu. Kok bisa gak selesaikan semua dalam sekali bicara? Kau. Aku masih berutang satu tamparan sama kau. Enggak. Tadi aku nggak tahu kalau Anda ternyata Perdana Menteri Aryo. Aku mau meminta maaf. Kuharap Anda bersedia memaafkan. Nggak perlu begini. Aku lebih suka kau yang sebelumnya. Yang dingin seperti es itu. Tuan Perdana Menteri, jangan dijadikan bahan candaan. Ada hal penting yang ingin kusampaikan pada Anda. Bisakah menunggu sampai aku pulang kerja? Aku sedang buru-buru. Maksudku menghadiri pertemuan resmi. Bulan lalu ku dengar Kaisar ingin mengganti Perdana Menteri. Pertemuan kali ini tampaknya akan membawa masalah. Itu cuma gosip. Kalau ada asap, pasti ada api. Coba ingat-ingat ucapan Satria. Aryo Sutomo! Kau bunuh anakku! Jangan senang dulu! Hari-hari indahmu akan segera berakhir! Alah, cuma masalah sepele. Selama 10 tahun ini, mereka selalu menghujatku, mengucilku, menyingkirkanku, bahkan mau membunuhku. Namanya juga reformasi, pasti ada saja yang tersinggung. Selama Mega gak ada masalah, ya sudah. Tapi, bagaimana kalau Kaisar mulai khawatir kau terlalu berkuasa? Hubungan kami selama ini gak sedangkal itu. Aku percaya, dia gak akan berpikir begitu. Ya. Yang Mulia, Kaisar kelima negara sudah tiba. Mohon kehadiran Anda. Gak terasa sudah 10 tahun di sini. Dia akan jadi Perdana Menteri dan akan segera menikahi Kaisar. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Waktu baru-baru transmigrasi ke sini, aku sama sekali nggak merasa ada tempat untukku. Segalanya ku coba demi kembali. Tapi di saat paling putus asa, aku justru mengenal kakak beradik itu. Mereka lah keluarga aku. Mulai hari ini, aku bukan lagi anak yatim di dunia ini. Kalau memang nggak bisa kembali, aku akan berjuang sebaik mungkin untuk membangun tempat yang layak untuk Mega. Aryo Sutomo, apakah kau mengakui kesalahanmu? Yang Mulia, hamba Hakim Agung Satria Wijaya bersama Inspektur Agung Rudi Handoko dan Menteri Hukum Hasan Setiadi mengajukan pengaduan terhadap Perdana Menteri Aryo. Diperkenankan. Selama masa jabatan, Aryo membentuk kelompok pribadi, memonopoli keputusan pemerintah, bertindak semena-mena, bersikap arogan dan kapatuh, serta meremehkan kekuasaan Kaisar. Menurut hamba, dia menimbulkan ancaman terhadap tahta. Kalau nggak segera dikendalikan, dikhawatirkan menimbulkan kekacauan, mengganggu ketentraman seluruh negeri dan otoritas kekaisaran. Mohon Yang Mulia berkenan memberi titah untuk melepas jabatan Perdana Menteri dan mengalihkan posisinya kepada orang lain. Mohon. Yang Mulia menurunkan titah. Kalian ini ya, sehari bisa mengadukanku lebih dari 10 kali, capek gak? Hah? Satria, jadi ini caramu balas dendam pada aku. Aryo,
Kau kira hari ini cuma tentang pembalasan dendamku ya? Aneh. Hampir setiap hari ada yang mengadukanku. Dan Mega selalu membela dengan tegas. Lalu mengumumkan pertemuan berakhir. Tapi hari ini kenapa? Perdana Menteri Aryo yang terhormat, mempertimbangkan permohonan para pejabat, aku pun sulit mengambil keputusan. Jabatan Perdana Menteri Aryo dicabut, diganti menjadi Gubernur Ibu Kota. Gubernur Aryo, kenapa belum terima titah? Ini... Kalau aku pergi, reformasinya bagaimana? Kau nggak perlu mengkhawatirkan hal itu. Panggilkan sarjana terbaik tahun ini, Yudi Suwandi menghadap Yang Mulia. Oh, begitu. Ternyata kau sudah lama merencanakannya. Benar. Kenapa? Dasar kurang ajar. Beraninya kau bicara pada Yang Mulia dengan nada begitu. Jangan ikut campur. Nyah! Cukup, Aryo. Kau berani sekali memandang otoritasku sebelah mata. Jangan lupa, aku adalah kaisarmu. Kau adalah hambaku. Kalau kau nggak puas terhadap kinerjaku, kau kan bisa memberitahuku dulu, bukan malah... Sepertinya selama ini aku terlalu memanjakanmu. Memangnya semua keputusanku harus didiskusikan dulu denganmu? Bukan itu maksudku. Aku juga bukan orang yang haus kekuasaan. Sekarang adalah momen paling penting dalam reformasi. Dan aku juga menemukan minyak mentah. Begitu aku berhasil menyulik minyak mentah menjadi minyak bumi, industri kita akan... Cukup! Perkara reformasi akan diurus oleh Perdana Menteri baru. Kau jangan ikut campur. Perdana Menteri Aryo. Bukan. Gubernur Aryo. Kau tenang saja. Selama ada aku, semua pasti beres. Ayah angkat. Gubernur Aryo, aku telah menjadi tangan kananmu selama 10 tahun ini. Jadi bisa dibilang sangat berpengalaman. Ada aku sebagai pendampingnya. Gubernur Aryo, nggak perlu khawatir. Aku bahkan nggak pernah ketemu kau. Gubernur Aryo pergi selama setengah tahun. Wajar kalau nggak tahu. Anak angkatku ini adalah sarjana terbaik tahun ini. Seseorang yang sangat berbakat. Tepat sekali. Belum lama ini dalam festival puisi Loka, Perdana Menteri Yudi bertanding puisi dan memboyong kemenangan dari 6 negara lainnya. Dia benar-benar seorang maha guru sastra. Benar sekali. Terutama puisinya yang berbunyi, apakah kau melihat sungai yang datang dari langit mengalir ke laut dan tak akan kembali? Sungguh tak terlupakan. Siapa sangka ternyata dia adalah anak angkat Tuan Wijaya. Sungguh sebuah kehormatan bagiku. Aku telah kehilangan seorang anak. Tapi mendapatkan satu yang jauh lebih baik. Katamu, bersulang untuk merayakan adalah karyamu. Benar. Di seluruh negeri, hanya Yudi seorang yang begitu berbakat. Masa dia juga bertransmigrasi? Angka kecil berubah kedap tetap. Apa maksudmu, Gubernur Aryo? Oh. Saat Anda pergi setengah tahun lalu, kumpulan puisi di kediaman menghilang dan masih belum ditemukan sampai sekarang. Yang Mulia, apa kau sungguh berpikir dengan menulis puisi bisa mengatur negara? Bukan begitu juga. Tapi bakat Perdana Menteri Yudi sangat langka. Aku percaya dia bisa. Tapi, bagaimana kalau puisinya adalah hasil curian? Katakan, dari mana datangnya puisimu itu? Itu... Kutulis sendiri. Jangan berbohong, kutanyakan kau sekali lagi. Katakan! Apakah dia pemilik buku itu? Kumpulan puisi. Bagus sekali puisinya. Aku belum pernah melihat buku ini sebelumnya. Pasti ini salinan satu-satunya. Aku kan sukses. Aku habiskan 1 bulan untuk memastikan buku itu salinan satu-satunya. Awalnya cuma menghasilkan sedikit uang. Gak kusangka malah jadi besar begini.
Sekarang aku harus bagaimana? Cukup Aryo, lihatlah dirimu sekarang. Menurutku kau cuma cemburu. Dia lebih berbakat dari kau. Aku cemburu padanya. Gubernur Aryo, dulu kau menerima amanat dari Kaisar untuk menjadi Perdana Menteri. Semua orang memujimu sebagai orang berbakat. Sekarang ketika ada yang lebih baik darimu, kau nggak terima. Ini adalah hal yang wajar. Aduh, aku mengerti. Tapi Gubernur Aryo, kau juga harus belajar menerima kenyataan. Seperti yang dituliskan Perdana Menteri Yudi, tiap generasi melahirkan talenta baru, masing-masing memimpin kejayaan mereka sendiri. Gubernur Aryo, akui saja. Omong kosong, jelas-jelas dia mencuri puisi itu. Aryo, aku benar-benar salah menilaimu. Gak kusangka kau ternyata orang yang gak bisa menghargai kemampuan orang lain. Mega, kita sudah kenal 10 tahun. Tapi kau malah gak mempercayaiku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau iri pada orang lain dan selalu merasa diri benar. Kau sudah berubah. Aku iri pada orang lain. Selalu merasa diri sendiri benar. Aku berubah. Aku telah mengorbankan segalanya, bekerja keras dengan sepenuh hati, tapi aku terima malah kritik seperti ini. Memangnya bukan begitu. Kenapa? Apa kau nggak bersedia menyerahkan kekuasaanmu? Apa kau mengira aku benar-benar tergoda oleh hal seperti ini? Kalau bukan, cepat serahkan. Diam! Fajar susah payah sampai di titik ini. Di saat genting seperti ini, aku gak mau usahaku selama ini terbuang sia-sia. Cukup! Jadi maksudmu? Segala pencapaian negara sepenuhnya karena usahamu seorang diri? Yang mulia, Gubernur Aryo berkata begitu karena terbawa emosi. Diam! Aku gak perlu kau mewakiliku! Kau? Perdana Menteri Yudi berniat baik membantumu, tapi kau malah nggak menghargainya. Aku sungguh sangat kecewa padamu. Dia cuma memprovokasi. Masa kau gak sadar? Aku tadi memang sedikit keterlaluan. Tapi itu karena aku khawatir usaha kita selama ini terbuang sia-sia. Aku khawatir kau kelak akan menyesal. Sudahlah. Hari ini aku ingin memberitahumu satu hal. Tanpa dirimu, langit juga nggak akan runtuh. Jadi, kau sudah gak membutuhkanku lagi? Aku akui, kau memang punya sedikit bakat. Tapi semua ini karena aku percaya padamu. Makanya kau bisa berada di sini sekarang. Tapi kau justru menganggap semuanya sebagai modalmu. Kau mencari ketenaran dan merasa lebih tinggi dari segalanya. Ternyata, aku adalah orang seperti itu di matamu. Benar. Kalau aku bisa memberikanmu segalanya, aku juga bisa mengambilnya kembali. Kalau kau nggak berkenan menyerahkan kekuasaanmu, aku akan mengambilnya secara paksa. Gak perlu. Yang mulia, hamba mengundurkan diri. Untung kau masih sadar diri. Setelah ini, pergilah. Laksanakan tugasmu. Hamba bilang, hamba mengundurkan diri. Apa maksudmu? Hamba undur diri dari jabatan dan kembali ke kehidupan sederhana. Aku nggak mau jadi pejabat lagi. Kau mengancamku? Enggak. Aku capek. Aku iri pada orang lain dan sombong. Memang nggak pantas jadi pejabat. Jangan lupa, kalau kita masih terikat janji pernikahan, kalau kau menentangku seperti ini, kau nggak takut aku membatalkanmu? Untuk apa dua orang yang nggak saling percaya? Hidup bersama. Pernikahan ini, batalkan saja. Kau! Oke, kau sendiri yang bilang begitu. Jangan sampai kau menyesal.
Sedang apa kau? Semua yang Anda berikan, hamba kembalikan. Pada dasarnya hamba cuma seorang petani biasa di Kandis. Hamba hanya ingin hidup tenang. Gak kejar ketenaran. Apalagi kekuasaan. Tapi kaisar sebelumnya gak meremehkanku. Bahkan merendahkan diri. Dan mengunjungi kubuku sampai 3 kali. Kau sudah nggak punya alasan untuk menolakku yang ketiga kalinya. Yang mulia, kau... Masuklah ke istana sebagai Perdana Menteri dan gantikan aku untuk menjaga satu-satunya adikku. Negara Fajar ini kuserahkan padamu. Seusai meminta pendapatku karena terharu, aku pun menyetujui permintaannya. Sudah berlalu 10 tahun sejak hamba menjalankan tugas di tengah kekacauan negara. Hormat kepada Perdana Menteri. Jalan menuju reformasi jauh dan berliku-liku. Apa kau bisa percaya padaku selamanya? Kalau enggak, aku enggak akan melakukannya. Kita adalah suami istri. Selamanya bisa. Kau adalah bumi, aku adalah cemara. Satu hati, satu tujuan. Selamanya dalam belahan jiwa. Mulai saat ini, gak ada lagi hutang di antara kita. Gak ada lagi hubungan di antara kita. Apa maksudmu? Apa kau pikir aku gak bisa hidup tanpamu? Hamba undur diri. Yang mulia, jaga dirimu baik-baik. Aryo! Jelas-jelas kau yang salah. Kenapa kau malah bersikap seperti yang paling tersakiti? Berhenti! Tanpa aku, kau nggak boleh pergi. Perdana Menteri Aryo ingin pergi. Kulihat siapa yang berani menghalanginya. Kau lagi? Kaisar dinasti Sekar Ayu memberi hormat kepada Perdana Menteri Aryo. Kenapa kau kemari? Aku datang karena ingin memperingatkanmu. Sebenarnya bulan lalu aku menerima kabar bahwa Kaisar dinasti Fajar berencana menggantimu. Makanya aku kemari. Sekar, kau muncul tanpa pemberitahuan dan masuk aula pertemuan tanpa izin. Kau mau memicu konflik. Mohon maafkan kelancanganku. Aku gak punya niat lain. Aku cuma mau jemput Perdana Menteri. Perdana Menteri Aryo, aku dengan tulus mengundangmu bergabung dengan Perdana Menteri negaraku. Berani sekali kau Sekar Ayu masuk ke aula pertemuanku tanpa izin, lalu terang-terangan merampas orangku. Sepertinya negara Sekar ingin dibasmi. Akan kutegaskan sekali lagi, kami gak berniat memicu konflik. Tapi kalau Anda bersikeras, kami pun gak akan ragu untuk menyerang. Baik, kalau begitu perang saja. Yang mulia, jangan gegabah. Yang mulia, negara Sekar bukanlah negara lemah. Nggak perlu sampai memicu perang hanya karena Aryo seorang. Negara Sekar hanyalah penguasa di masa lalu. Mereka cuma bunga yang sudah layu. Untuk apa kita takut? Yang mulia, hamba mendukung Anda. Ternyata sama-sama bodoh. Gak heran Mega begitu menghargaimu. Kurang ajar. Apakah kau sudah lupa bagaimana negara Sekar selama ini berada di bawah tekanan negara Fajar? Tentu saja enggak. Itu karena kalian, negara Fajar memiliki Perdana Menteri Aryo. Tapi mulai sekarang, sudah nggak ada lagi. Kemakmuran negara Fajar berkat kebijaksanaan yang mulia dalam memimpin, serta para pejabat sipil dan militer yang bekerja sama dengan sepenuh hati. Tanpa Arya sekalipun, negara ini nggak akan runtuh. Selama setengah tahun kepergiannya, nggak ada yang menghambat perkembangan negara. Malah menjadi lebih baik. Seorang pencuri puisi yang menipu dunia seperti kau nggak layak bicara di sini. Ngomong kosong, semua itu adalah karyaku. Kau? Manusia yang setengah tahun lalu hanya menjadi penjudi miskin. Mana mungkin tiba-tiba mendapatkan pencerahan dan bisa menciptakan banyak karya luar biasa. Itu karena anakku rendah hati.
Kau bisa menipu orang lain tapi nggak bisa menipuku. Puisi-puisi itu seperti gaya penulisan Aryo. Cukup. Kau berulang kali bertindak semena-mena di sini. Gak takut ku bunuh. Pengawal, Hadir! bunuh dia. Bunuh dia. Kalian berani? Yang mulia jangan marah. Anda nggak boleh membunuhnya. Membunuh seorang kaisar di sini bisa memicu konflik dengan negara lainnya. Dia menghinaku terang-terangan. Apa aku nggak berhak membunuhnya? Yang mulia, Perdana Menteri Aryo pernah berkata nggak ada negara yang kuat sendiri, sehingga perlu menyusun rencana dengan hati-hati. Itu adalah strategi pendirian negara Fajar. Mohon yang mulia pikirkan dengan matang. Meski kalian berdua keras kepala, tapi otak kalian masih berfungsi. Diam! Apakah kalian juga mengira negara Fajar berhasil berkat jasa Aryo? Aryo, kau sengaja membawanya kemari untuk mempermalukan yang mulia kan? Pantas. Aku dari tadi bertanya-tanya kenapa Sekar tiba-tiba muncul di sini. Ternyata semua karena kau. Bisa-bisanya kau percaya semua omongannya. Memangnya bukan begitu? Ternyata kau pergi selama setengah tahun untuk bersekongkol dengan musuh. Awalnya aku masih merasa bersalah padamu. Sekarang, aku baru sadar seharusnya ku cabut jabatanmu lebih awal. Setengah tahun ini aku... Sudah, lupakan saja. Kau juga nggak akan mempercayai ucapanku. Aku pergi. Puas? Bersekongkol dengan musuh harus dihukum mati. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Pengawal! Kau mau apa? Di aula pertemuanku, kau nggak berhak bertanya padaku. Kau? Ternyata dia yang memberikanmu keberanian untuk menentangku hari ini. Jangan tanyakan padaku. Kau juga nggak akan percaya kata-kataku. Sudah mau mati pun masih begitu sombong. Sudah terlambat kalau kau baru menyesal sekarang. Sudah terlambat untuk menyesal. Aku cuma menyesal. Sudah tulus pada seekor anjing. Kurang ajar! Cari mati! Bunuh dia! Jangan! Siapa yang berani melukai Perdana Menteri kami? Mandala. Purnama. Karta. Cakra. Kartika, kami semua memohon kepada Perdana Menteri Aryo agar bersedia menjadi Perdana Menteri kami. Aku Sekar, juga bersedia mendukungmu sebagai Perdana Menteri. Yang mulia, sekarang para kaisar telah berkumpul. Tampaknya hari ini kita nggak bisa beraksi. Jelas-jelas aku yang kasih Aryo kesempatan. Kenapa orang-orang bodoh ini malah memujanya seperti dewa? Dasar bodoh. Kau nggak takut aku membunuhmu? Jumlah pasukan kami banyak. Yang mulia berhati-hatilah dengan ucapanmu. Kau? Oh, yang mulia, biarkan mereka pergi. Mohon yang mulia berpikir dengan cermat. Nggak kusangka. Ternyata di sisiku ada serigala berbulu domba. Kau pergi selama setengah tahun, ternyata cuma untuk memanfaatkan mereka merebut kekuasaan kan? Ini nggak ada hubungannya dengan dia. Aku nggak mau menjelaskan lebih lanjut. Aku cuma mau kasih tahu kau. Aku nggak berhutang sama kau. Hari ini, aku akan melepaskanmu. Tapi tunggu saja. Aku akan membalas semua penghinaan yang kuterima hari ini. Kelemahan terbesarku adalah terlalu jujur dan setia. Makanya, aku memenuhi janjiku dengan kakakmu. Tulus padamu, bahkan sampai dibutuhkan oleh cinta. Ini bukan salahmu. Tentu saja bukan salahku. Aku sangat terbuka dan tulus. Aku memberikan segalanya dengan sepenuh hati. Apa yang salah dengan itu? Hanya saja hatiku jatuh ke tangan yang salah. Lantas, apa ini salahku? Tertawa terbahak keluar pintu.
Aku bukanlah orang biasa. Kalimat itu bukannya disebutkan oleh Perdana Menteri Yudi. Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Tuan Aryo, tunggu sebentar. Kami semua mohon dengan senang hati. Membosankan. Apa? Aku sudah tahu rencana kalian. Aku tahu kau terluka karena sikap Mega. Tapi aku bisa menjamin kami berbeda dengannya. Niat kami tulus. Kami tulus dan gak berkhianat. Pada Perdana Menteri. Di dunia ini gak ada yang abadi. Semua bisa berubah dalam sekejap mata. Kita adalah suami istri, selamanya bersatu. Kau adalah gunung, aku adalah cemara. Dulu, dia jauh lebih tulus dari kalian semua. Kami berbeda dengannya. Apa bedanya? Karena ini adalah janji dari 6 negara, bukan cuma janji satu orang. Benar. Terikat pada satu negara satu pemimpin, selamanya bekerja di bawah pimpinannya. Tapi terikat pada 6 negara satu pemimpin, dapat menguasai dunia. Menguasai dunia? Benar. Kami semua memohon agar Anda menjadi Perdana Menteri kami dan memimpin dunia. Bagus sekali mau memimpin dunia. Maaf, aku gak tertarik. Bagaimanapun, tetap bekerja di bawah kendali orang. Semuanya, silakan kembali. Sudahlah. Tampaknya keputusan sudah bulat, kita nggak bisa membujuknya. Ya sudah. Lagi pula dia sudah bukan Perdana Menteri. Sudah nggak ada lagi sumber kekhawatiran kita. Begini malah lebih baik. Benar, dia sudah nggak punya tempat untuk menunjukkan kemampuannya di sini. Dia nggak akan jadi ancaman lagi. Kecuali dia ke wilayah utara, tapi itu adalah daerah yang gersang. Nggak ada harapan untuk berkembang di sana. Semua penguasa, gak ada satupun yang punya hati. Semua sama saja. Tunggu! Tunggu! Tuan Aryo, wilayah kekuasaan negara Sekar mencakup 8.000 mil. Kami punya kota-kota besar dan kereta perang yang sangat banyak. Aku kan sudah bilang, aku gak bersedia menjadi Perdana Menteri. Anda salah paham. Aku ingin menggunakan sebagai mahar untuk menikah denganmu. Apa Sekar sudah gila? Aryo memang berbakat, tapi dia hanya rakyat biasa. Garis keturunan kerajaan gak boleh ternodai. Secara status, Sekar lebih terhormat dari Mega. Secara penampilan, dia diakui sebagai wanita tercantik di Loka. Bahkan lebih unggul dari Mega. Aryo nggak punya alasan untuk menolak. Aryo ini benar-benar beruntung. Baru saja membatalkan pernikahan dengan Mega. Sekarang sudah dilamar oleh Sekar. Kalau Aryo sampai jadi penguasa negara Sekar, bukankah kita justru makin dirugikan? Maaf, aku nggak tertarik. Tuan Aryo, aku benar-benar tulus. Kalian adalah orang yang paling gak berperasaan. Aku sudah kapok. Aku berbeda dengannya. Apa bedanya di hadapan kekuasaan? Semua perasaan hanyalah ilusi belaka. Aku tahu, kau sakit hati karena sudah diperlakukan gak adil oleh Mega. Tapi aku sungguh tulus. Aku mohon percayalah padaku. Hubunganku selama 10 tahun berakhir seperti ini. Apa kau pikir aku masih bisa percaya? Cepat atau lambat, kau pun akan berubah seperti dia. Menjadi Mega yang berikutnya. Gak mungkin. Iya. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan perasaanku padamu. Orang pergi, teh pun menjadi dingin. Barang masih sama tapi orang sudah berubah. Aryo, oh Aryo. Jadi ini yang kau sebut tanggung jawab emosional. Yang bisa ditarik kembali kapanpun itu. Lihat, ini adalah kediamanmu yang pembangunannya kuawasi langsung. Aku mau Kak Aryo bisa tinggal di sini dengan nyaman. Sebenarnya nggak perlu berlebihan begini. Negara Fajar sedang dalam masa pemulihan. Uang harus digunakan dengan bijak.
Aku nggak peduli, ini adalah keinginanku. Inilah bijak versiku. Ayo jalan! Bukankah ini Tuan Perdana Menteri? Hah? Kaisar telah menyita kediamanmu. Kau mau tinggal di mana sekarang? Bukannya sudah jelas? Ya kembali ke gubuknya lah. Di seluruh negeri ini, siapa yang gak tahu kalau Perdana Menteri dikunjungi 3 kali oleh kaisar terdahulu di gubuknya? Minggir! Apa sih yang kau sombongkan? Kau sekarang sudah bukan Perdana Menteri lagi. Dengan status dan posisi kita bertiga sekarang, membunuhmu adalah hal sepele. Aku gak bergerak. Kalian berani gak? Kau? Begitu serigala liar mendapatkan kesempatan, dia langsung menjadi angkuh. Bocah kurang ajar. Kuperingatkan kalian sekali lagi. Kemana kalian berlindung ketika negara runtuh? Gak lama lagi. Status dan posisi kalian semua akan lenyap begitu saja. Dia. Selamat, Anda telah memintasi Raja Wilayah Utara. Lampu merah mohon berhenti. Oh. Pesan sistem, selamat, Anda telah memicu tindakan misi. Menjadi Raja Wilayah Utara akan dihadiahkan sebuah kota besar. Misi kedua, terus menjadi bawahan kaisar akan dihadiahkan sebuah tulang. Apa harus menyindirku seperti ini? Lampu hijau silahkan jalan. Aduh, kenapa aku bisa melupakanmu? Tapi aku sekarang benar-benar gak bisa mencarikanmu tempat. Ngomong-ngomong, aku sekarang mau ke utara. Itu kan kampungmu. Mau ikut? Tulisan yang mulia sungguh indah. Ada yang besar dan yang kecil. Benar-benar tulisan yang indah. Apa ada kemajuan soal pemindahan ibu kota? Yang mulia tenang saja. Hamba dan ayah sudah mengatur semuanya dengan baik. Setelah ibu kota baru selesai dibangun, Anda akan menjadi penguasa terkuat sepanjang masa di seluruh kota. Hormat kepada Yang Mulia. Kalian sudah kembali. Apa masalah dengan perampasan harta? Hormat Yang Mulia, semua berjalan lancar. Lancar? Aryo nggak menentang? Enggak. Tapi di tengah jalan, dia sempat berpapasan dengan Tuan Satria dan berdebat. Dia masih saja begitu sombong. Aku mau lenyapkan kesombongannya. Kesombongan siapa yang mau kau lenyapkan? Hormat Ibu Suri. Kakak ipar, bukankah Anda pergi berdoa di kuil? Kenapa sudah kembali? Memangnya untuk siapa aku berpuasa dan berdoa? Sekarang negara kita sedang menghadapi masa sulit. Apa gunanya berdoa kepada begitu banyak dewa? Kakak ipar, itu hanya gosip semata. Ibu Suri, apa Anda sudah mengetahui pengunduran diri Aryo? Mega, Aryo adalah sosok yang sangat berbakat. Sebelum kakakmu meninggal, dia berulang kali berpesan agar kita memperlakukan Aryo dengan baik. Kenapa kau malah... Kakak ipar, Aryo membentuk kelompok demi kepentingan pribadi, memonopoli keputusan pemerintah, bersikap arogan dan gak patuh, bahkan meremehkan kekuasaan kekaisaran. Apa aku tetap harus abaikan semua ini? Omong kosong. Dia mengorbankan segalanya dan melayani negara dengan sepenuh hati. Dia bahkan rela menjadi menteri yang dikucilkan. Kalau dia sungguh seperti yang kau katakan, dengan kekuasaannya, mana mungkin ada yang berani menentangnya? Kau sama sekali gak mengerti masalah pemerintahan. Jangan coba-coba kelabui aku. Meski aku gak mengerti masalah pemerintahan, tapi aku mengenal Aryo. Dan tahu bahwa negara Fajar sudah jauh lebih kuat berbeda dengan dulu yang miskin dan lemah. Apa kakak ipar mengira bahwa pencapaian negara Fajar saat ini seluruhnya berkat usaha satu orang itu? Benar. Jangan lupakan
semua kekacauan politik yang telah kita alami. Saat kakakmu mengambil alih, negara hampir runtuh. Dia berjuang mati-matian selama 10 tahun. Tapi sayangnya sebelum usia 30, tubuhnya tumbang. Dia cuma berhasil pertahankan negara Fajar. Sudah cukup! Ini masih jauh dari kata cukup. Hari ini, aku akan berbicara dengan jujur. Aryo sudah mengorbankan segalanya selama ini. Mengubah negara Fajar dari negara miskin yang lemah menjadi negara yang kuat seperti sekarang. Kita semua berhutang banyak padanya. Kakak ipar! Kakak ipar, jangan-jangan kau begitu membela dirinya karena kau masih mengharapkannya. Mega, kau lancang. Kakak ipar, aku cuma bercanda. Kenapa kau malah marah? Aku cuma mau mengingatkanmu satu hal. Dengan bakat Aryo, dia ke negara manapun, negara itu pasti akan menjadi musuh yang kuat. Kakak ipar nggak perlu khawatir. Apa? Dia sudah menolak permohonan ke-6 negara untuk mengangkatnya sebagai Perdana Menteri. Dia nggak mungkin ke negara lain lagi. Jadi kau nggak perlu khawatir berlebih. Dia begitu mencintaiku. Mana mungkin dia rela meninggalkan negara Fajar? Kalau dia meninggalkan negara Fajar, perjuangannya selama ini terbuang sia-sia. Dia nggak akan rela meninggalkan negara ini. Mega, Omega, apa kau benar-benar mengira Aryo peduli dengan semua ini? Menurutku, dia nggak akan kemana-mana. Yang Mulia memberikannya kehormatan tertinggi, kekayaan yang tak terhingga, dan juga... Diam! Kau kira kau siapa? Berani-beraninya berulang kali menyela percakapanku dengan Yang Mulia. Benar-benar gak tahu aturan. Pergi! Ibu Suri, mohon ampun. Kakak ipar, ini Perdana Menteriku yang baru, Yudi. Dia cuma utarakan pendapatnya. Kenapa reaksimu begitu kasar? Orang itu gak pantas dibandingkan dengan Aryo. Kakak ipar, keputusan sudah bulat. Aku adalah kaisar dinasti Fajar. Kalau begitu aku punya satu pertanyaan lagi. Kalau Aryo sungguh meninggalkan negara ini, apa hubungan kalian selama 10 tahun benar-benar bisa dilupakan begitu saja? Kenapa sulit dilupakan? Karena keadaannya sudah seperti ini. Biar ku beritahu, Aryo sudah pergi. Semoga kelak kau gak akan menyesali semua perbuatanmu hari ini. Menyesal? Aku gak akan pernah menyesal. Baik, ku harap kau mengingat ucapanmu sendiri. Panggil Rudi dan Hasan. Baik, Yang Mulia. Aryo, oh Aryo. Aku mau semua orang tahu aku sukses bukan karena kau. Kalau kau patuh jadi anjing peliharaanku, aku pasti akan kasih kau tempat. Hormat Yang Mulia. Aryo sudah pergi. Mulai sekarang, aku butuh bantuan kalian. Hamba siap mengorbankan jiwa dan raga untuk Anda. Bangun. Terima kasih Yang Mulia. Aku ingin membangun kota dan memindahkan ibu kota. Tapi kas negara kosong. Apa kalian punya solusi? Ini... Yang Mulia, hamba punya usul. Bagus. Kau memang pantas disebut sarjana pilihanku. Katakan. Pertama, menghentikan proyek besar yang dijalankan oleh mantan Perdana Menteri. Seperti pembangunan jalan raya di seluruh negeri, sistem irigasi, pemasangan lampu lalu lintas, dan lainnya. Kedua, lakukan pemungutan pajak. Jangan! Yang Mulia, Perdana Menteri berulang kali menekankan rakyat adalah yang paling penting, baru negara. Terakhir penguasa. Oleh karena itu kita nggak boleh memungut pajak agar nggak menyusahkan rakyat. Sistem irigasi, pembangunan jalan raya, dan lampu lalu lintas semuanya sangat penting, nggak boleh dihentikan. Tuan-tuan sekalian, Aryo sudah bukan Perdana Menteri lagi. Maksudmu? Omong kosong apa rakyat paling penting? Para bajingan yang lebih rendah dari binatang itu harusnya merasa terhormat bisa berkontribusi buat negara. Berani sekali kau, Yudi. Kalau Perdana Menteri Aryo masih di sini, dia pasti akan memenggal kepalamu.
Perdana Menteri Aryo ini, Perdana Menteri Aryo itu. Kalian terus-menerus menyebutkan namanya. Jangan lupa, kalian juga berkontribusi dalam menyingkirkan Aryo. Itu... Tuan Wijaya, katakan sesuatu. Hamba setuju. Hah? Tuan Wijaya? kau... Cukup. Aku sudah memutuskan. Tuan Yudi akan mengurus hal ini sepenuhnya. Hamba pasti gak akan mengecewakan Yang Mulia. Menyingkirkan Aryo sebenarnya benar atau salah? Kita telah jatuh ke perangkap Satria. Ibu Suri, Anda sungguh akan mencari Tuan Aryo seorang diri. Bagaimana kalau Anda sampaikan ke Yang Mulia agar pengawal diutus untuk melindungi Anda? Mega terlalu keras kepala. Sudah dibilang pun dia nggak mendengarkan. Kalau dia tahu, dia pasti akan mencegahku. Kebetulan, aku juga perlu menepati janji yang sudah berlalu. Hei, ayo, ku bawa jalan-jalan. Aku sudah mengabari ayahmu. Kok bisa nggak jangan bersikap seperti nona kaya? Kaku sekali. Berpikirlah lebih terbuka. Sepeda ini akan kuberikan kepadamu. Supaya kau bisa pergi kemanapun kau mau. Ini bahkan nggak ada kudanya. Aku bisa pergi sejauh apa? Selama kau punya tenaga, kau bisa kemanapun. Di kampungku, bahkan ada orang yang bersepeda mengelilingi dunia. Mengelilingi dunia? Ya. Aku juga mau menjelajahi keindahan negara Fajar. Oke. Nanti kalau ada waktu luang, kita bisa mengajak Raka dan Mega untuk bersepeda bersama. Sini, biar ku ajarkan. Oke. Sudah siap? Siap? Wah! Hai! Oh, cepat! Wuh, yeay! Bagus. Bagus sekali. Hanya dalam beberapa hari saja kau berhasil mengumpulkan beberapa juta. Perdana Menteri Yudi memang benar nggak mengecewakanku. Yang Mulia, hamba nggak akan mengucapkan omong kosong. Melainkan bertindak. Dan tunjukkan kemampuan hamba. Aku memang butuh pejabat seperti kau. Yang Mulia, ada yang ingin hamba sampaikan. Cepat katakan. Lapor kepada Yang Mulia. Pemungutan pajak ini sama saja dengan meminum racun untuk melepas dahaga. Hanya dalam beberapa hari saja rakyat sudah menderita. Bahkan rakyat di ibu kota sudah mulai menjual rumah dan tanah mereka. Hanya bisa tidur di lantai. Sungguh menderita. Tuan Rudi, segala sesuatu ada prosesnya. Demi kemajuan negara, nggak semua hal bisa diurus. Hal itu nggak bisa dihindari. Adapun rakyat yang cuma bisa tidur di lantai, nggak mampu beli rumah. Untuk apa masih tinggal di ibu kota? Di luar sana kan banyak tempat tinggal. Tuan Wijaya, Tuan Yudi, rakyat adalah fondasi negara. Orang-orang miskin seperti itu, mereka cuma sampah masyarakat. Kalau mereka adalah fondasi negara kita, bukankah negara ini akan hancur? Go! Tuan Rudi, apakah Anda akhir-akhir ini kelelahan dan kurang enak badan? Simpan saja tenagamu. Kalian semua sama saja. Jangan menyentuhku. Kalau kurang enak badan, sana pulang dan beristirahat. Kalau sampai terulang lagi, aku nggak akan beri ampun. Perdana Menteriku, kerja bagus. Silahkan dilanjutkan. Kita harus pindah dalam waktu setengah tahun. Yang Mulia! Sudah cukup, aku lelah. Hari ini sampai sini saja.
Menurut laporan mata-mata, hampir semua kebijakan negara yang ditetapkan oleh mantan Perdana Menteri negara Fajar, Aryo telah ditiadakan. Semua proyek yang sedang berjalan seperti pembangunan jalan dan sistem irigasi semuanya dihentikan. Perdana Menteri baru Yudi dan Satria sangat licik memungut berbagai jenis pajak. Bahkan rakyat harus membayar pajak untuk minum air dan bernafas. Kaisar dinasti Fajar juga mengeluarkan perintah undang Kaisar ke-6 negara untuk turut menyaksikan pemindahan ibu kota negara Fajar. Selain itu mereka membangun altar pemujaan dengan niat menjadi penguasa Loka. Penguasa Loka? Sampah seperti dia sama sekali nggak layak. Bagaimana situasi internal negara? Rakyat di ibu kota negara Fajar terpaksa mengungsi dan tidur di tanah. Sementara di luar kota, masalah terus berlanjut. Bagus. Mulai saat ini negara Fajar sudah bukan saingan kuat negara kita lagi. Oh ya, di mana Aryo sekarang? Kabarnya sebentar lagi akan tiba di suku Tuba di utara. Utara? Ngapain dia ke sana? Hamba belum tahu. Yang mulia, hamba baru ingat suku Tuba sekarang agak kacau. Aryo adalah seorang sarjana biasa, mungkin akan menghadapi masalah. Apa? Cepat, siapkan kereta. Ini padang rumput, semuanya penuh rumput. Selain itu, ada kuda liar yang tak terhitung jumlahnya. Dul, apa kau senang? Hah? Sana, pergi. Raya Sukma, akhirnya kau kembali. Ikat dia! Apa kau membawaku kemari untuk dibakar hidup-hidup denganmu? Bukan begitu. Aku... Puja Dewa Serigala! Dewa Serigala! Dewa Serigala! Dewa Serigala! Dewa Serigala! Dewa Serigala! Ha! 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 Apa sebenarnya tujuanmu? Cepat katakan sebelum semua terlambat. Nggak ada. Nyalakan apinya! Hentikan! Kalian nggak boleh membakarnya. Dia adalah Perdana Menteri Aryo. Aku justru mau membakarnya. Kalau kalian berani membakarnya, negara Fajar pasti nggak akan mengampunimu. Siapa di dunia ini yang nggak tahu kalau dia sudah bukan Perdana Menteri lagi? Kalau kubunuh pun, Kaisar pasti nggak cuma membiarkanku, bahkan akan memberikanku imbalan. Sialan. Lepaskan kami. Simpan saja energimu. Kalian sudah ditakdirkan jadi persembahan Dewa Serigala. Nggak ada yang akan menyelamatkan kalian. Kalau kau punya nyali, lepaskan kami. Selesaikan masalah sesuai aturan di sini secara adil. Mau bertarung denganku secara adil? Pamanmu ini adalah pendekar terhebat di seluruh padang rumput. Jangankan kau, lelaki tampan di sisimu itu pun gak akan bisa kalahkan aku. Kau, Dewa Serigala gak akan mengampuni pengkhianat seperti kau. Di wilayah tengah ada sebuah pepatah bijak. Pemenang adalah raja yang kuat dihormati. Itu cuma omong kosong. Saat keluargamu mati, mereka juga berteriak begitu. Enak didengar. Kau? Tampaknya kau percaya diri banget. Bukan percaya diri, tapi kau memang gak mampu. Hentikan! Aku sebagai ibu suri dinasti Fajar bersumpah akan meratakan seluruh wilayah utara dan membuat suku Tuba menjadi pendamping kubur Aryo. Aku dari negara Sekar juga membawa tentara untuk menghancurkan kalian semua. Ibu suri dinasti Fajar, Kaisar dinasti Sekar. Aduh, kalian ini terlalu agresif. Hidup kan sangat berharga. Itu suara Tuan Aryo. Aryo, apa itu kau? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kata Dewa Serigala, yang seharusnya mati adalah kau, bukan aku. Gak mungkin. Kau pasti berbohong. Bukankah kau seorang pejabat sipil? Kata siapa pejabat sipil nggak bisa bela diri? Kalau nggak bisa pakai logika, aku juga bisa pakai keterampilan. Apakah ada pendengar lain yang ingin menantangku?
Dewa Serigala, Dewa Serigala, Dewa Serigala, Dewa Serigala. Inilah Tuan Aryo. Gak peduli dimanapun, dia akan selalu bersinar terang. Kaisar Dinasti Fajar sudah memerintahkan. Tangkap Aryo! Kaisar Dinasti Fajar sudah memerintahkan. Tangkap Aryo! Dia adalah jenderal paling kuat di Fajar Wisujayadi. Cuma orang bodoh yang begitu percaya diri. Di matanya hanya ada Mega seorang. Dulu, Aryo bahkan sebut dia budak cinta. Panggilan yang cukup sesuai. Ternyata Tuan Aryo juga tahu hal seperti ini. Ibu Suri. Kenapa ada di sini? Aku keluar untuk berjalan-jalan. Kau nggak perlu ikut campur. Hamba tak berani. Tapi menangkap Aryo adalah perintah yang mulia. Mohon Ibu Suri berikan kemudahan. Omong kosong. Aryo selamanya adalah Perdana Menteri Negara Fajar. Coba saja menyakitinya kalau kalian berani. Semua orang memuji Aryo berbakat. Tapi ternyata dia cuma sampah yang berlindung di belakang wanita. Kau berani-beraninya. Kenapa nggak berani? Siapa yang berani melawan perintah Kaisar akan mati. Keterlaluan. Apa kau sudah nggak menganggapku? Hamba hanya menganggap yang mulia. Kalau Ibu Suri bersikeras menghalangi, jangan salahkan pedang hamba yang buta. Kenapa dia mengirim kau untuk mencariku? Mau membunuhku? Berikut adalah perintah yang mulia. Aryo, kau dengarkan baik-baik. Mempertimbangkan hubungan kita dulu. Selama kau kembali dengan Patih, selalu ada tempat untukmu di istanaku. Aku bahkan telah menyuruh orang untuk membangunkan sebuah istana di ibu kota baru. Tapi kalau kau membangkang, aku akan menangkapmu dan memeliharamu seperti anjing. Kau selamanya nggak akan bisa lepas dari genggamanku. Aryo, sebaiknya kau patuh saja. Kalau enggak, aku terpaksa turun tangan. Tuan Aryo sosok yang sangat berbakat. Bagaimana boleh dia dihina seperti itu? Si Mega ini makin keterlaluan. Aryo, bagaimana kalau kau ikut dengannya dulu? Aku akan melindungimu. Gak boleh, Tuan Aryo. Ikutlah ke negara Sekar. Negaraku sangat luas, punya prajurit dan tak terhitung jumlahnya. Biar ku lihat siapa yang berani menyakitimu. Kalau aku bersembunyi di belakang kalian seperti kura-kura bersembunyi di dalam tempurungnya, apa aku masih bisa dipanggil Ari Sutomo? Kau masih saja pura-pura bodoh. Kamu jalan sendiri atau kupaksa jalan? Aku nggak suka dipaksa. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang gak disukai. Kau bisa apa? Aku bisa menolak. Dengan kemampuanmu itu, tampaknya kalau kau gak diberi pelajaran, kau gak akan pernah tahu diri. Aryo, Aryo. Gak mungkin. Aku ini prajurit tingkat 5. Kau cuma sarjana biasa. Bagaimana bisa merebut pedangku? Aku membiarkanmu hidup hari ini, supaya kau bisa kembali dan beritahu Mega. Mulai hari ini, akulah penguasa wilayah utara, Raja Dataran Utara. Berani-beraninya kau menyebut dirimu raja. Katakan padanya, mengingat hubungan kita selama ini, selama dia kemari dan bersujud mengaku salah, aku akan memberikannya tempat di haremku. Aryo, walaupun aku nggak tahu dari mana kau mempelajari ilmu bela diri itu, tapi kau nggak bisa menjadi penguasa wilayah utara. Benar Aryo, situasi keenam suku di utara kacau balau. Selalu saja ada dendam keluarga. Terlebih di belakangnya ada bayangan 7 negara. Mereka nggak mungkin bisa bersatu. Bermodalkan dirimu seorang mau menjadi penguasa wilayah utara. Gak ada tempat untukmu di sini. Enggak, kami suku Toba bersedia mengakuinya sebagai penguasa utara. Berani sekali kau, Sukma! Aku bersumpah kepada Dewa Serigala, sepanjang hidup ini akan selalu setia padamu, tanpa keluhan dan penyesalan. Raya Sukma, jangan lupa, negara Fajar adalah negara induk suku Tuba. Mulai sekarang, sudah bukan lagi. Seharusnya kau biarkan saja pasukan berkuda kami meratakan suku Tuba. Kau? Aku berani menjamin, ketika pasukanmu berangkat menuju utara, pasukan negara Sekar akan bergerak menuju perbatasan selatan Fajar. Kau! Negara Sekar akan selamanya mendukung Tuan Aryo tanpa syarat. Aku mau lihat siapa yang berani menantang.
Aryo. Dulu aku masih menghormatimu. Tapi sekarang nampaknya kau cuma bisa bersembunyi di belakang wanita. Kau nggak pantas dihormati. Kata siapa aku mengandalkan mereka? Karena aku adalah penguasa wilayah utara. Aku akan mengandalkan diri sendiri untuk menyatukan wilayah utara. Jangan gegabah, Aryo. Wilayah utara telah lama dilanda perang. Gak mungkin bisa disatukan. Kalau aku bilang bisa, pasti bisa. Selain itu, akan kulakukan hari ini. Hari ini? Jangan bercanda. Kau mau aku melupakan dendam keluarga ini? Kau pikir kau siapa? Benar. Gak usah bilang aku. Anggota sukuku pun gak akan setuju. Sekalipun anggota suku setuju, kepala suku gak akan setuju. Aryo, jangan berulah. Ayo kita kembali saja. Kau juga nggak percaya pada aku. Kau, gimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Apa yang dipertaruhkan? Kalau aku kalah, aku ikut denganmu. Kalau aku menang, nanti kita bisa bicarakan. Aku pasti menang. Hari ini aku mau melihat bagaimana caramu menyatukan wilayah utara. Menyerahlah. Meski kau membunuh kami semua, kami masih punya ribuan bahkan jutaan anggota suku untuk terus membalas dendam. Benar. Kecuali Dewa Serigala turun tak bisa satukan padang rumput. Suku Kawa kan? Kau sangat pintar. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Hari ini, aku akan membuat Dewa Serigala turun ke bumi. Apa? Membuat Dewa Serigala turun ke bumi, ha? Dasar sinting. Gak kusangka dampak pengusiran sebesar itu. Orang yang semula baik-baik saja bisa-bisanya jadi gila. Dewa Serigala kalian sudah tiba. Dewa Serigala. 1000 tahun lamanya. Apakah Tuan, Dewa Serigala akhirnya mengingat dan mempedulikan kami para umatmu? Suku-suku besar di utara berasal dari garis keturunan yang menyembah Dewa Serigala. Mana mungkin aku gak memanfaatkannya? Gak mungkin. Ini sama sekali gak masuk di akal. Ini pasti palsu. Dia benar-benar berhasil. Apa dia sungguh reinkarnasi dewa? Seperti yang dikatakan kaisar terdahulu. Aryo orang itu adalah dewa yang turun ke bumi. Setelah aku mati, kalian harus menggantikanku, memperlakukannya dengan baik. Yang mulia. Mega nggak mengerti banyak hal. Kau harus sering mengingatkannya. Aku mengerti, Yang Mulia. Aku mengerti. Mulai sekarang, aku adalah Raja Dataran Utara, penguasa wilayah utara. Aku berjanji akan meningkatkan kualitas hidup rakyat wilayah utara dalam waktu setengah tahun. Hidup raja! Hidup raja! Hidup raja! Hidup raja! Alangkah baiknya kalau kau bergabung dengan negara Sekar. Mega Omega, apakah kau tahu seberapa besar kerugianmu setelah wilayah utara bersatu? Musuh kuat wilayah tengah akan bertambah. Apakah kau masih ingat taruhan kita? Apa yang mau kau minta dariku? Tinggallah. Apa maksudmu? Apakah dia ingin menyatakan perasaannya padaku? Enggak boleh. Aduh, kenapa nggak boleh? Kaisar terdahulu kan sudah setuju. Maaf sudah membuatmu menderita. Demi kestabilan politik, aku terpaksa menikahimu. Aku tahu, kalau di dalam hatimu, nggak ada aku. Hamba akan menjadi permaisuri yang baik.
Paling lama 1 tahun. Setelah pemerintahan kembali stabil, akan kuumumkan pada dunia bahwa sang permaisuri telah wafat karena sakit. Nanti, kau bisa sembunyikan identitasmu dan pergi bersama Aryo. Yang mulia. Enggak apa. Aku tahu isi hatimu. Mulai sekarang, layani Aryo baik-baik bersama Mega. Jaga agar dia tetap di sini. Itu adalah penghiburan terbesar bagiku. Kurang ajar. Dia adalah ibu suri dinasti Fajar. Mau apa kau? Apakah kalian semua sudah bosan hidup? Keperkasaan raja nggak boleh dihina. Hukuman bagi pelanggaran adalah kematian. Kau cuma pecundang. Biarkan saja dia menggonggong. Kakak ipar, jangan salah paham. Kulihat kau nggak bahagia di istana. Makanya mau membiarkanmu menjelajahi wilayah utara dan menikmati kebebasan. Kakak ipar, benar juga. Dengan sifatnya, dia nggak mungkin lancang pada kakak ipar. Aku yang berpikir kejauhan. Oh, kakak ipar. Kakak ipar. Maaf, aku nggak bisa memenuhi permintaanmu. Sebagai ibu suri dinasti Fajar, tempatku adalah di negara Fajar. Baiklah, kalau begitu, sering-seringlah berkunjung kemari. Iya. Dia menyukaimu. Dia menyukaimu. Dari mana kau tahu? Insting wanita. Lagi pula, sekarang kau adalah Raja Daratan Utara. Kenapa nggak mengambilnya untuk mengisi haremmu? Memang benar. Wanita cepat berubah. Rasanya dulu ada seseorang yang bilang mau menikah denganku. Aku sekarang masih mau kok. Kau sudah menjadi raja sekarang. Wajar punya 3 istana dan 6 harem. Tapi aku harus menjadi istri samu. Soal selir, selama masih wajar aku nggak masalah. Sebentar. Aku cuma bercanda denganmu. Jangan anggap serius. Kau adalah kaisar dinasti Sekar. Kau sudah gak mau negaramu lagi. Semuanya aku berikan padamu. Kau adalah orang yang paling pandai mengelola negara di seluruh dunia. Kalau negara diberikan padamu, pasti makmur. Aku sekarang di wilayah utara. Sementara negara Sekar di selatan. Satu di atas, satu di bawah. Dibatasi 5 negara di tengah. Seperti sepasang garis paralel yang ditakdirkan untuk gak berhubungan. Kau dan aku gak mungkin bisa bersatu. Aku... konyol sekali. Kau kira aku ini orang bodoh? Baru saja lolos dari satu lubang neraka malah jatuh ke yang lain. Para wanita ini memang pandai menipu. Gak bisa dipercaya. Kalian... Katanya wajar punya 3 istana, 6 harem, dan 72 selir kan? Tapi baru satu saja kau sudah gak tahan. Selamat tinggal. Kalau mau menikah, cari orang lain sana. Aku gak akan tertipu. Dul! Aryo, kau tunggu saja. Aku pasti akan membuktikan perasaanku padamu. Selamat, Anda telah menyelesaikan misi menjadi Raja Wilayah Utara. Dihadiahkan jalur produksi industri seluruh umat manusia. Fasilitas untuk raja memang sangat istimewa. Raja. Kalian, pergilah. Ingat, kumpulkan semua suku sesuai perintahku. Dan bagikan tugas sesuai rencana. Lalu, dilarang melakukan perampokan. Ke selatan. Baik. Baik, dengan kepemimpinan Anda, kedepannya suku kami nggak perlu melakukan perampokan lagi. Pergilah. Kau berhenti di sana. Bukankah sudah saatnya membicarakan masalah kita? Raja. Aku nggak suka dipermainkan. Maaf Raja. Raja Saka membunuh ayahku dan merampas posisi penguasa. Aku benar-benar terpaksa, makanya... Penjelasanmu ini nggak cukup.
Ngapain kau? Raja, aku akan meminta maaf dengan tubuhku. Apa ini cukup? Jadi begini cara mengujiku. Ini jauh dari cukup. 一生情深又怎能不负？愿一次相拥换百年孤独，别是我今生最好的归宿。纵天下起伏，来世成梦。 为山海奔赴，彼此浮沉共度。漫天的夜霞照成了夜幕，雪落了白头，期待你。 Banjir besar di Sungai Kuning, wabah belalang di barat daya, bahkan di ibu kota dalam hitungan hari terjadi ratusan kasus besar. Rakyat hadang tandukku bawa petisi berdarah. Satu persatu masalahnya nggak ada yang kalian bereskan dengan benar. Terus apa gunanya kalian? Di mana Yudi? Perdana Menteri Yudi kemarin kerja sampai larut malam. Sekarang masih tidur. Kerja apa? Pasti ke rumah Bordi lagi kan? Panggil dia ke sini sekarang juga. Cepat pergi. Hah. Gak berguna. Hanya dari hadapanku. Yang Mulia, jangan marah dulu. Nggak baik buat kesehatan. Lihat kelakuan mereka. Bagaimana aku bisa nggak marah? Dulu waktu Kak Aryo masih di sini, kapan aku pernah semarah ini? Kak Aryo? Kak Aryo, Mega sangat lelah. Yang Mulia, lantainya dingin. Menurutmu, apa aku salah? Aku nggak seharusnya usir dia. Dulu, segalanya terasa indah. Sayang, kau pasti lapar kan? Lihatlah apa yang kubawakan untuk. Ini camilan favoritku, kue bunga persik. Sudah sibuk seharian, pasti lelah kan? Aku nggak lelah. Lihatlah laporan-laporan ini, sangat menarik. Lihat yang ini. Kiriman kilat dari Kepala Daerah Lora. Kepala Daerah Lora lapor pada Yang Mulia. Banjir di Sungai Kuning sudah lama nggak terjadi lagi. Ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan gemuk dan lezat. Mereka ingat Yang Mulia dan Tuan Perdana Menteri. Mau kirimkan untuk kalian. Tapi takut jurinya terlalu banyak. Hamba sangat bingung. Jadi, kumohon keputusan Yang Mulia. Aku nggak bingung. Pakai layanan kirim kilat buatan Aryo. Kirimkan beberapa ekor yang paling gemuk dan enak.
Hamba Kepala Daerah Barat Daya melapor pada Yang Mulia. Wabah belalang beberapa waktu lalu sudah diatasi. Bebek yang dikirim Tuan Perdana Menteri benar-benar berguna. Sekarang bebek jadi gemuk. Belalang yang gak beracun itu cukup dibakar. Sudah sangat lezat. Hamba ingin mengundang Yang Mulia untuk mencoba bersama. Hah? Menjijikan. Lebih baik kau makan sendiri saja. Aku nggak ikut makan. Hamba nggak ada laporan khusus. Cuma tiba-tiba tergerak. Negara damai dan sejahtera. Jadi kepikiran Yang Mulia. Mau menyapa Yang Mulia terhormat. Baik. Aku baik-baik saja. Hah? Ngantuk ya? Apa semalam kau begadang lagi urus-urusan negara? Kalau gitu pulanglah dan tidur. Gak apa-apa, hamba gak lelah. Tapi tentu saja, kalau dikasih semangat penuh cinta, hamba akan makin semangat kerja. Sudah ku bilang ribuan kali, kau itu suamiku. Tapi kenapa masih sebut diri sendiri hamba? Sekarang? Semangatku membara. Hamba. Suamimu masih kuat tempur 3 hari 3 malam lagi. Kenapa? Aku cuma turunkan jabatanmu saja. Kenapa kau harus meninggalkanku? Apa aku berbuat salah? Izinkan hamba bicara. Hamba mengundurkan diri. Aku iri sama orang lain. Selalu merasa diri sendiri benar. Aku memang gak pantas jadi pejabat. Semua pemberian Yang Mulia ku kembalikan. Hamba cuma rakyat biasa. Yang dulunya cuma bertani di kandis. Hanya ingin bertahan hidup di tengah kekacauan dunia. Gak kejar gelar dan status. Tapi kau pernah bilang, seumur hidup gak akan meninggalkanku. Kenapa kau bohongi aku? Hamba cuma rakyat biasa yang bertani di Kandis. Kak Aryo, Kandis di mana? Kenapa aku belum pernah dengar? Itu kampung halamanku. Tempat yang jauh sekali. Bukan bagian dari negara Fajar. Baik, kalau nanti aku sudah naik tahta, aku pasti kirim pasukan buat rebut Kandis dan kasih kau. Baik. Kalau kau sudah cukup umur buat naik tahta, aku janji akan kasih negara Fajar yang kuat. Bisa rebut wilayah manapun. Anggap saja hadiah pernikahan dariku. Tapi kau ingkar janji. Jangan lupa, kalau kita masih terikat janji pernikahan. 2 orang yang sudah gak saling percaya, bagaimana bisa jalin hidup bersama? Pernikahan ini, kubatalkan. Yang Mulia! Aryo! Kau pulang? Tuan Perdana Menteri sudah bangun. Soalnya kemarin sibuk urus urusan negara sampai larut malam. Sibuk dengan urusan negara? Bukannya semalam kau dari rumah bordil? Ditemani 4 wanita cantik. Perdana Menteri Yudi, kau benar-benar kuat ya? Yang Mulia, belakangan ini tekanan kerja terlalu besar. Biasanya hamba gak begini. Sebelumnya juga gak pernah begini. Kalau begitu, para penjaga istanaku salah lihat. Yang Mulia, ini... Aku gak peduli urusan pribadimu. Tapi coba lihat sendiri. Sejak jadi Perdana Menteri, apa saja yang sudah kau lakukan? Tumpukan laporan ini, semuanya bermasalah. Yang Mulia, hamba Inspektur Agung Kekaisaran Rudi Handoko mohon kepada Yang Mulia untuk segera mencopot semua jabatan Yudi Suwandi.
Betul Yang Mulia. Sejak Yudi diangkat, dia nggak buat pencapaian apa-apa. Kebijakan baru yang dia buat kacaukan negara. Kalau dibiarkan terus begini, negara Fajar dalam bahaya besar. Waktu di penghasilan, kalian gak bilang begitu. Bukannya kalian yang menyarankan Yudi menggantikan Aryo dan menghukumnya? Yang Mulia, ini bukan soal hamba nggak kompeten. Tapi bawahanku suka membangkang. Nggak bekerja sungguh-sungguh. Semuanya salah mereka. Aryo nggak pernah menyalahkan orang lain. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Sampai mau menggantikan Aryo dengan orang nggak berguna begini. Komandan Bendera Hitam Wisnu, mohon audiensi. Kak Aryo, cepat panggil Jenderal Wisnu masuk. Hamba Wisnu Jayadi menghadap Yang Mulia. Bangunlah. Di mana Ibu Suri dan Aryo? Ibu Suri mau menetap di perbatasan, sedangkan Aryo, Yang Mulia, Aryo si pengkhianat itu gak akan balik lagi. Apa? Lenganmu kemana? Dipotong sama si Aryo brengsek itu. Tapi kau itu jenderal tak terkalahkan. Ahli bela diri top tingkat 5. Aryo juga didampingi ahli bela diri top. Enggak, dia sendiri yang turun tangan. Dia juga ahli bela diri dan kekuatannya di atas hamba. Nggak mungkin. Aryo itu nggak berguna. Bukan tipe orang yang bisa bela diri. Yang Mulia, tapi Aryo selalu ada di sisi Yang Mulia dan pura-pura gak bisa bela diri. Dia pura-pura lemah agar bisa kalahkan yang kuat. Sepertinya dia sudah lama berniat jahat. Omong kosong. Selama Aryo menjabat sebagai Perdana Menteri, dia bekerja keras sepenuh hati. Semua demi kepentingan publik. Para pejabat istana lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dia gak seperti yang kau katakan. Kalau kau begitu memahaminya, kenapa dulu kau usir dia? Aku terpengaruh oleh para penjilat dan penghasut. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Rudy, apa maksudmu sekarang bilang hal-hal begini? Yang Mulia, hamba akui waktu itu hamba hilaf. Tapi hamba juga rakyat negara Fajar. Hamba gak mau lihat negara Fajar hancur di depan mata. Kalau diizinkan, hamba bersedia tangguh kesalahan minta ampun. Mohon panggil kembali Perdana Menteri Aryo. Hamba bersedia ikut menjemputnya. Kalian? Dia gak akan balik lagi. Apa? Dia sekarang sudah menjadi raja di utara. Mana mungkin dia balik lagi? Meski dia mau jadi Raja Utara, 6 suku padang rumput yang kacau itu nggak akan diizinkan. Dia sudah menyatukan padang rumput utara. 6 suku padang rumput itu semuanya tunduk padanya. Dalam beberapa bulan, dia berhasil menyatukan kekacauan ribuan tahun dan menyatukan 6 suku padang rumput. Kalau saja dia masih tinggal di dinasti Fajar, negara kita sekarang pasti sangat berjaya. Sekarang saking menyesal aku ingin penggal kepalaku sendiri. Aduh. Aryo ambisius sekali. Kalau dia punya kemampuan sebesar itu dan berniat bantu dinasti Fajar, pasti sudah ditunjukkan dari dulu. Lanjutkan. Entah dia pakai cara apa, tiba-tiba munculkan sebuah kota megah. Sampai para kepala suku di padang rumput bilang Dewa Serigala turun ke dunia. Maksudmu dia menciptakan kota itu dari nol? Betul. Kota itu 10 kali lebih megah dibanding kota manapun di dinasti Fajar. Kalau dia setia dengan dinasti Fajar, kenapa nggak melakukannya dari dulu? Hamba mendukung pernyataan itu. Kalau dia menunjukkan lebih awal, hamba nggak perlu pusing urus pembangunan ibu kota baru sampai mengabaikan urusan lain. Aryo memang licik. Semuanya salah dia. Sepertinya Aryo sudah merencanakan untuk melakukan kudeta. Untung Yang Mulia jeli dan tahu rencana licik si bajingan itu. Enggak, bukan gitu. Bahkan bukan cuma itu. Aryo bahkan terang-terangan bilang mau masukkan Yang Mulia ke dalam haremnya. Berani-beraninya dia bilang begitu. Nggak cuma itu, dia juga incar permaisuri dari dinasti Sekar, perempuan dari wilayah utara itu. Bahkan termasuk ibu suri kerajaan ini juga. Beraninya dia. Sekarang aku makin yakin. Keputusan yang kau ambil waktu itu nggak salah. Yang Mulia, mohon pertimbangkan lagi, pasti ada kesalahpahaman di balik ini. Kesalahpahaman apa lagi? Lenganku ini masih belum cukup jadi bukti. Yang Mulia, Aryo berontak dan dirikan kekuasaan sendiri. Hamba rela memimpin pasukan untuk menumpasnya. Hah? Yang Mulia sungguh gak boleh bertindak gegabah. Sekarang kas negara kosong, bencana alam dan musibah terus berdatangan. Lalu pembangunan ibu kota juga belum selesai. Kita sungguh kehabisan tenaga dan sumber daya. Aku hanya tanya satu hal. Butuh waktu berapa lama buat kumpulkan logistik? Yang Mulia, paling lama setengah tahun. Hamba pasti bisa memenuhi semua. Yang Mulia, jangan dengar omong kosongnya. Dia dan Satria dalam urusan pembangunan ibu kota baru itu, segala yang mereka lakukan nggak bisa dibiarkan. Kalau nggak, negara Fajar bisa hancur. Cukup. Kau sudah berulang kali menghalangi. Sebenarnya apa niatmu? Hamba melakukan semua demi negara Fajar. Semua ini demi negara Fajar?
Waktu kau usir Aryo dulu, kau bilang apa? Sekarang malah suruh aku panggil dia kembali. Bukankah ini termakan omongan sendiri? Kelihatannya kalian berdua sudah tua dan linglung. Sudah nggak sanggup menjabat. Tulislah surat pengunduran diri. Undurkan diri. Yang mulia. Sambil kumpulkan logistik, pembangunan ibu kota tetap dilanjutkan. 6 bulan dari sekarang, mulai pergerakan militer dari ibu kota baru. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan. Yang mulia sungguh bijaksana. Tamat riwayat negara Fajar. Bagaimana latihan anggota suku? Semua sudah ke produksi. Paduka Raja, Anda pantas disebut titisan Dewa Serigala. Itu benda yang disebut mesin itu, produktivitasnya benar-benar tinggi. Benar. Lalu, yang disebut mobil itu setelah diisi cairan hitam bisa melaju lebih cepat dari kuda dan gak perlu dikasih makan rumput juga. Cairan hitam apaan? Itu namanya minyak bumi. Sudah aku bilang berapa kali, masih belum ingat juga. Baik-baik, minyak bumi. Baiklah, kalau begitu, segera mulai produksi. Ingat baik-baik, harus tetap menerapkan sistem kerja 8 jam per hari. Gak boleh lembur, gak boleh potong gaji. Baik. Setelah semua ini berlalu, wilayah utara tergolong makmur. Hidup semua orang jadi lebih baik. Bahkan mereka yang dulu meremehkan kita, sekarang lari ke utara. Terutama orang-orang di negeri Fajar. Kalau mau datang boleh, tapi tetap seperti yang selalu kukatakan. Wilayah tengah dan utara ini punya leluhur yang sama. Jadi gak boleh buat keributan. Wajib patuh pada hukum dan peraturan. Mengerti? Mengerti. Kalau begitu, semuanya lanjutkan pekerjaan masing-masing. Dulu aku memilih tempat ini demi menyelesaikan konflik internal negara Fajar. Demi percepat pembangunan, muncul berbagai macam masalah. Saat ini memang butuh peningkatan sektor industri untuk meredam konflik. Gak kusangka, akhirnya menguntungkan diriku sendiri. Aryo! Aryo! Aku tanya satu hal lagi padamu. Semua ini awalnya disiapkan untuk negara Fajar. Benar kan? Betul. Mega, oh Mega. Kesempatan negara Fajar buat menyatukan dunia sudah ada di depan matamu. Semuanya kau sia-siakan. Lupakan hal-hal yang gak menyenangkan itu. Kakak ipar, mau lihat latihan tempur pasukanku? Gak perlu. Kalau benar-benar sampai perang nanti, aku cuma minta satu hal. Biarkan dia hidup. Boleh? Itu tergantung padanya. Bidik! Tembak! Siapa? Ini aku. Kakak ipar, bukannya kau sedang inspeksi di perbatasan? Kenapa tiba-tiba kembali? Kalian lagi siapkan logistik dan makanan untuk menyerang wilayah utara. Kakak ipar, kau cepat sekali dapat kabar. Hentikan. Negara Fajar sekarang perlu pemulihan dan istirahat nasional. Belum lagi apa? Negara Fajar bukan tandingan wilayah utara. Aryo, aku ini bukan anak kecil lagi. Benar juga. Sekarang kau sudah punya pemikiran sendiri. Tapi biar ku ingatkan kau satu hal. Kau bukan tandinganku. Kalau kau mundur sekarang masih sempat. Kau masih gitu sombong. Aku memimpin jutaan pasukan. Masa cuma menghadapi satu suku liar dari daerah terasingkan gak sanggup? Memang gak sanggup. Aku malas berdebat panjang denganmu. Kau telah menipuku, buat aku sedih. Aku cuma mau kau tahu, siapapun yang berani membohongku harus bayar mahal atas perbuatannya. Aku gak pernah menipumu. Gak usah cari alasan, kau sembunyikan semuanya dariku. Diam-diam latih bela diri, kau juga bersekongkol dengan Ibu Suri. Setiap hal yang kau lakukan membuatku muak. Apalagi yang mau dijelaskan? Mau jelasin sebanyak apapun percuma, banyak bicara juga gak ada gunanya. Mari kita perang saja. Ayo, serang!
Kau takut ya? Hah, apa kau sudah gila? Aku memang sempat berpikir buat mengusirmu dari negara Fajar. Kau pasti nggak akan terima. Tapi aku nggak pernah menyangka kau bakal segini hancurnya. Kau meremehkan mortirku? Apa kau berpikir beberapa prajurit kecil ini bisa lawan jutaan pasukanku? Oh, ya juga sih. Kau belum pernah merasakan hebatnya serang mortir. Tapi, perlu kuingatkan satu hal. Di hadapan kebenaran, sebanyak apapun pasukan gak akan berguna. Aryo, jangan banyak bicara. Hari ini aku akan balas luka di lenganku. Kalau begitu, hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana caranya industri top yang lebih unggul 3000 tahun lancarkan serangan. Yang Mulia, gawat! Gawat Yang Mulia. Pasukan negara Sekar menyerbu dari belakang. Apa? Kau bukankah raja yang layak? Aku memang dari awal juga bukan. Tapi yang kau lakukan sudah cukup baik. Negara Sekar ini dulunya sudah hampir runtuh. Tapi sejak kau naik tahta, keadaannya mulai membaik. Sebenarnya semua ini berjalan mengikuti jejak Tuan. Tapi aku Sekar sadar diriku lamban, gak pantas disaingi dengan Tuan. Tuan, selama bertahun-tahun ini, aku selalu iri pada Mega. Manusia biasanya iri pada apa yang gak dimilikinya. Begitu dimiliki, belum tentu kau akan merasa sama. Ini berbeda. Apa yang beda? Selama bertahun-tahun ini, aku mati-matian menopang negara Sekar, dan aku sangat lelah. Aku sebenarnya gak ingin jadi seorang kaisar. Aku bisa mengerti. Enggak, Tuan Aryo. Tapi, alasan aku masih bisa bertahan, semuanya karena dirimu. Kau adalah satu-satunya tempatku bersandar. Bagaimana bisa kau? Meski kita belum pernah bertemu langsung, tapi hati kita sudah lama terhubung. Meskipun aku hanya bisa perhatian Tuan dari kejauhan, sosok Tuan bagaikan kabut tak berbentuk. Hingga setengah tahun lalu bertemu di kota negara Fajar. Itu... aku bahkan masih berutang 1 tamparan padamu. Daya ingat Tuan bagus juga. Itu adalah pertama kalinya Sekar melihat Tuan. Tapi waktu Tuan mengeksekusi bangsawan muda itu, semua khayalan dan kenyataan 10 tahun ini akhirnya menyatu. Aku nggak menyesal. Aku nggak pernah menyesal. Tempatku bersandar, nggak salah. Kau ini... Aku nggak akan membantah. Kalau begitu mari kita... Yang Mulia! Berhenti! Yang Mulia, terjadi sesuatu. Sekar ada urusan, pamit dulu. Yang Mulia, terjadi sesuatu. Sekar ada urusan, pamit dulu. Hei! Jalan! Hei! Aku... Dul, menurutmu, apa kita perlu juga menyusul ke sana? Kau seharusnya menerimanya. Kenapa kau datang? Jangan pedulikan itu. Aku sebagai kakak iparmu ingin mengingatkan satu hal. Jangan karena kesalahan Mega, kau abaikan perempuan yang benar-benar tulus. Jadi kau punya kesan baik sama Sekar? Aku percaya pada penilaianku sendiri. Tatapannya sangat tulus. Rasa cintanya padamu sangat dalam dan tak terlupakan. Bagaimana kau tahu? Tentu saja aku tahu, karena aku pun sama seperti dia. Mungkin gak ada yang lebih tahu dari aku tentang perasaan dia saat ini. Aku benar-benar iri pada keberaniannya. Itu intuisi seorang perempuan. Cepat kejar dia. Jangan jadi lelaki yang ingin dicintai tapi tidak berani bertindak. Aryo, jangan sampai aku meremehkanmu. Terima kasih kakak ipar. Apa yang kau katakan memang benar. Paling-paling coba bertaruh sekali lagi. Kalau kalah, 3 mulai dari awal. Berani bertaruh, siap kalah. Jalan! Jalan, Dul! Jalan! Aluna, kau masih saja katakan orang lain. Padahal kaulah sebenarnya yang ingin mencintai, tapi nggak berani bertindak. Sekar, aku mau bilang. Tuan Aryo, cepat pergi. Sekarang mau pergi, terlambat. Mega. Aryo, kau mau memanfaatkan dia buat kalahkan aku. Perhitunganmu keliru. Lepaskan dia. Kau sedang mengajariku bagaimana bertindak. Aku kasih kau 1 kesempatan lagi. Kalau enggak, jangan salahkan aku lupakan hubungan kita. Kau mengancamku? Aku akan bunuh kalian semua.
Mega. Kau nggak boleh terus buat kesalahan. Kenapa di mata kakak ipar semuanya selalu salah Mega? Lihat dia. Demi perempuan lain, nyawanya sendiri pun rela dikorbankan. Apa dia punya perasaan padaku? Dulu, kau sendiri yang dorong dia pergi. Sekarang sudah terlambat buat menyesal. Hah, menyesal? Aku, Kaisar Negara Fajar, penguasa masa depan seluruh wilayah tengah. Hanya seorang lelaki yang sudah berpindah hati, apa pantas ku sesali? Kau nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, tapi tanganmu, kau terlalu gegabah. Kalian berdua, mesra-mesraan di depan mataku, berani-beraninya kalian gak sopan. Aku akan kirim kalian ke alam baka.